bahwa orang-orang buta saja bisa sampai kepada Yesus. Masa kita yang melek seperti ini tidak bisa, saudara-saudaraku? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Advent, latihan rohani hari yang ke-5. Saudaraku, bagaimana perjuangan Anda? Latihan Anda apakah masih kencang atau sudah kendor? Masih semangat 45 Romo, berapi-api Romo, masih gaspol Romo. Puji Tuhan, saya berharap semoga daya ilahi membantu kita semua dalam perjuangan kita untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama masa Advent ini. Saudaraku, sebagaimana yang kita pahami bahwa bukan hanya badan jasmani kita saja yang harus dirawat, yang harus diberi asupan, yang harus ada exercise atau latihan-latihan supaya badan kita kuat sehingga bisa mempunyai imun yang luar biasa menangkal segala sakit penyakit. Tetapi juga yang namanya rohani kita juga butuh hal yang sama. Romo, apa sih Romo asupan yang baik untuk rohani saya? Romo, bagaimana Romo perawatan rohani saya supaya juga bisa kuat menahan segala macam tantangan demi tantangan? Romo, bagaimana Romo rohani saya juga dilatih? Itulah saudara-saudara yang saya tawarkan kepada Anda semua sepanjang masa Advent ini. Sebagaimana ada pepatah dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi ada timbal balik antara yang jasmani dan yang rohani. Maka saudara-saudara, kalau Anda menghabiskan banyak uang, banyak biaya untuk mengadakan perawatan demi perawatan untuk tubuh Anda, ternyata perawatan rohani bisa Anda terima secara gratis. Saudara-saudara, kalau yang mahal aja Anda mau susah-susah, ngantri-ngantri dokter, sakit-sakit, disuntik dan lain sebagainya, masa rohani Anda anggap remeh? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang peneliti modern yang mengatakan begini, kalau dulu manusia tidak punya jalan keluar untuk memberikan jawaban, apa yang bisa merubah hidup manusia? Dari kemiskinannya, dari penderitaannya, dari kesengsaraannya, dari nasib sialnya, dari berbagai macam lika-liku kehidupannya. Dulu nggak ada. Tetapi ternyata si peneliti ini setelah mengadakan aneka macam exercise, aneka macam penelitian, dia mengatakan begini, ada satu hal ternyata yang bisa merubah hidup manusia, yaitu sikap manusia itu sendiri. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membawakan diri, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana sikap hati kita, bagaimana tutur tingkah laku kita, itu ternyata sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Saudara-saudara, kalau saya berpikir-pikir, ternyata apa yang ditemukan oleh peneliti modern ini sebetulnya sudah diungkap ribuan tahun yang lalu dalam Alkitab. Sikap seseorang, itulah yang disebut dalam Alkitab dengan iman. Apa tanggapan kita terhadap kasih Allah? Apa jawaban kita terhadap panggilan Allah? Bagaimana kita bersikap dengan Allah dan juga dengan sesama? Itu semua sudah dikatakan dalam kitab suci, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita membahas latihan rohani di hari kelima ini, saya mau mengajak saudara untuk mendoakan 2 kalimat dalam bahasa Ibrani. Biar keren lah kita ngerti bahasa Ibrani. Sebuah doa yang kita temukan dalam perjanjian lama. Doanya ini sangat kuat. Begini, mari ikuti saya. Adonai ori weyishi mimi ira. Adonai me'os hayai mimi efat. Kita ulangi. Adonai ori weyishi mimi ira. Adonai me'os hayai mimi efat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda sedang gelisah, sedang tidak bisa melihat masa depan, sedang bingung dalam menentukan arah, sedang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik,
sedang pusing dengan kehidupan Anda, tidak bisa melihat kehadiran Tuhan sedikit pun dalam kehidupan Anda, silakan Anda ulang-ulangi doa ini. Kalau bisa dalam bahasa Ibrani. Coba ulangi bareng-bareng saya. Adonai, Ori, Ve, Yishi, Mimi, Ira. Adonai, Meos, Hayai, Mimi, Efat. Jadi Adonai adalah sebutan nama Allah orang Israel. Kalau dalam kitab suci bahasa Ibrani, nama Allah mereka adalah YHWH. Orang seringkali menyebutnya Yahweh. Tetapi orang Israel tidak boleh menyebut nama ini dengan tidak hormat. Maka mereka menyebutnya Adonai. Adonai inilah yang akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda menemukan dalam kitab suci Anda kata Tuhan huruf besar semua, khususnya dalam perjanjian lama, itu dalam bahasa Ibrani YHWH, namanya Allah orang Israel. Nama Allah orang Israel bukan sekedar nama, tapi dari nama itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, mengalirlah kuasa, perlindungan, kebaikan buat seluruh umat manusia. Nah kemudian Ori, Or itu artinya cahaya atau terang. I artinya my. W itu dan. Nah, Yishi. Yishi berarti I tadi my. Yishi, Yasha, Yoshua, Hosea, Yesaya. Itu sama semua akar katanya, yaitu menyelamatkan. Maka Adonai Ori We Yishi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mimi, kepada siapakah? Ira artinya takut. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi di sini Mimi itu bukan nama panggilan Krisdayanti ya, atau Ira itu juga bukan Tante Ira, bukan, tetapi Mimi Ira. Kepada siapa aku harus takut? Kalimat yang kedua, Adonai Meos Hayai, kekuatanku. Meos Hayai, Mimi Efat, kepada siapa aku harus gentar. Jadi saudaraku, dua kalimat doa ini bisa kita temukan dalam Mazmur bab 27 yang kebetulan menjadi Mazmur tanggapan dalam perayaan Ekaristi hari Jumat ini. Saudaraku, ketika saya membaca Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, saya berpikir-pikir, saya merenungkan tentang jasmani dan rohani. Ternyata saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat menarik. Anda bisa buka Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Kisahnya sudah sangat terkenal, yaitu kisah kesembuhan orang-orang buta. Mari kita baca, mari kita lihat. Sekali peristiwa, ada 2 orang buta mengikuti Yesus. Saudara-saudara, sebagaimana sudah saya ulang terus, kalau Anda membaca sebuah kisah dalam Injil atau dalam kitab suci, jangan langsung tabrak begitu aja. Coba Anda bayangkan, Anda pikirkan, 2 orang buta mengikuti Yesus. Matanya nggak ngeliat. Yesusnya kan sedang jalan, dalam perjalanan. Itu bagaimana susahnya, tantangannya, hambatannya, kesulitan yang dialami oleh si orang buta ini. Karena yang ikut Yesus waktu itu bukan cuma mereka berdua. Ada murid-muridnya. Ada begitu banyak orang yang dusel-dusel mau menjamah Yesus. Mereka semua mau dibantu oleh Yesus. Mereka semua mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita bisa bayangkan 2 orang buta ini. Mungkin mereka keinjak-injak, mungkin mereka jatuh, mungkin mereka salah jalan, mungkin mereka juga, semakin Yesusnya bukan semakin mendekat tetapi semakin menjauh. Disebabkan karena mereka tidak bisa melihat. Dikatakan mereka berseru-seru. Saudaraku, kalau ada berseru-seru artinya bukan sekali teriak, tapi berkali-kali. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Yang bisa menampar kita bolak-balik bahkan. Karena apa? Sering kali
kalau kita ada maunya sama Tuhan, kalau kita membutuhkan Tuhan, kalau kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, kita to the point, ya apa enggak? Tuhan, aku lagi butuh pekerjaan, beri aku kerjaan. Betul? Tuhan, aku lagi sakit, sembuhkanlah aku. Betul begitu? Tuhan, aku lagi bingung nih Tuhan, beri petunjuk bagiku misalnya. Dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa belajar dari pribadi dua orang buta ini. Meskipun mereka buta, tantangan, hambatan, kesulitan sudah sangat amat nyata dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak berseru, Tuhan buatlah aku melihat. Tidak. Tetapi mereka berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dia minta dikasihani. Artinya, soal sembuh ataupun tidak sembuh, Tuhan mau ataupun tidak mau, itu semua bergantung pada belas kasih Allah. Bukan sebuah kebetulan bahwa Tuhan yang berbelas kasih, yang disebut dalam perjanjian lama sebagai merciful God, El Rahum, Tuhan yang Maha Rahim, adalah salah satu intisari dari iman dalam perjanjian lama tentang siapa Allah untuk umatnya. Itulah yang dilihat, yang ditangkap oleh orang buta ini ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Dua orang buta ini tampil sebagai seorang hamba yang mohon belas kasih dari Tuhan Yesus, dari Allah yang Maha Kasih. Tentang dia mau sembuh ataupun tidak sembuh, dia letakkan pada kehendak Allah. Persis seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Inilah yang diungkap dari orang buta ini. Kasihanilah kami. Apakah kita juga bisa belajar berdoa seperti itu? Bahwa yang namanya kesembuhan, rezeki, pekerjaan, jodoh, urusan-urusan kita, itu bukan hak kita yang menuntut Allah, meminta Allah supaya memberikannya kepada kita. Tetapi semuanya mengalir dari hatinya yang penuh belas kasih. Maka kita mohon Tuhan, kasihanilah kami. Bagus, luar biasa. Dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Jadi saudara-saudara, dari segala hambatan, rintangan, kesulitan yang dialami oleh dua orang buta ini dalam mengikuti Yesus, pada akhirnya mereka berdua bisa mengikuti Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi bisa dibayangkan saudara-saudara, perjuangannya seperti apa itu. Saudaraku, kita bisa membayangkan mereka ini buta. Dari mana mereka tahu bahwa yang mereka ikuti adalah Tuhan Yesus? Coba, kan mata mereka tidak melihat. Bisa jadi mereka salah orang. Yang mau diikuti adalah Tuhan Yesus, tapi Yesus jalannya ke kanan, mereka malah ke kiri. Kan mereka nggak melihat, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, di depan saya ini ada oleh-oleh dari Bali. Yang satu brownies Bali, yang satu pia eji. Sangat berbeda. Yang satu warna kuning, yang satu warna putih dan hitam. Yang satu kotaknya seperti ini, yang satu kotaknya seperti ini. Bisa mudah dibedakan kalau saya melihat. Tapi kalau mata saya tutup, dari jauh saya tidak bisa membedakan yang mana pia eji, yang mana brownies Bali. Nah, saudara-saudara, bayangin, orang buta saja bisa mengenal Yesus, bisa mengikuti Yesus, karena ada daya magnet yang luar biasa yang keluar dari hati Yesus yang penuh belas kasih ini. Saudara-saudara, kalau orang-orang buta saja bisa sampai pada Yesus, apalagi kita yang bisa melihat. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Saudara-saudara, kata-kata ini adalah salah satu keunikan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya. Karena apa? Tuhan Yesus tidak langsung berfokus pada penyakit-penyakit fisik yang dialami oleh orang-orang sakit ini. Tetapi ada satu hal lain lagi yang juga harus disembuhkan. Apalagi kalau bukan rohani mereka yang juga harus disembuhkan. Iman mereka terhadap belas kasih Allah. Maka Tuhan Yesus bertanya, percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Rohaninya sedang diperbaiki, rohaninya sedang diobati.
Bisa jadi orang buta ini sudah mulai tidak percaya dengan Tuhan karena penderitaan, karena kesulitan, karena sakit penyakit, kemiskinan yang mereka alami. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus mereka mampu melihat sebuah harapan. Inilah saudara-saudaraku yang diolah dalam Advent minggu yang pertama tentang harapan. Orang buta yang tidak punya harapan saja bisa melihat harapan yang ada di depan matanya dalam diri Yesus. Saudara-saudara, kalau harapan Anda mulai pudar, harapan Anda sudah patah arang, lihatlah Yesus, pandanglah Yesus. Dialah terang kita, dialah keselamatan kita, dialah kekuatan kita. Nah, kemudian dua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Di sini saudara, rohani mereka, iman mereka diperbaiki, diobati dan disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Jadi saudara-saudara, kesembuhan rohani itu yang utama yang dilakukan oleh Yesus di balik semua mukjizat-mukjizatnya. Bukan hanya sekedar kesembuhan-kesembuhan jasmani belaka. Maka tidak mengherankan di ayat 30 dikatakan, "Meleklah mata mereka." Saudara-saudara yang terkasih, ini pentingnya latihan rohani. Ternyata bukan cuma diberi asupan, bukan cuma dirawat, bukan cuma diberi latihan-latihan, tapi juga harus diobati. Banyak dari kita mengalami luka batin karena kepahitan hidup. Susah sekali mengampuni, susah sekali berdamai dengan orang lain. Cara pandangnya itu jelek, negatif semua. Saudara-saudara, sembuhkan dulu rohani kita. Caranya bagaimana Romo? Tadi, percaya ulang-ulang, Adonai ori weyishi mimi ira. Tuhan adalah terangku. Saat batinku sakit, saat hidupku pahit, aku bisa melihat masa depanku dalam diri Tuhan Yesus yang adalah keselamatanku dan kekuatanku. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Semoga renungan hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa videonya untuk di-like, di-komen, dan juga di-share. Salam!